إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Hadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, hadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tanpa salawat dan salam semoga terus-menerus senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu tergantung sejauh mana hamba tersebut memuliakan ilmu. Seberapa besar seseorang mendapatkan manfaat dari ilmu tergantung jauh mana dia menghargai ilmu. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Man lam yukrimul ilma la yukrimul ilmu." Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka niscaya ilmu tidak akan memuliakan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip-prinsip besar di dalam memuliakan ilmu adalah dengan membersihkan wajah ilmu itu sendiri. Itu apa? Al-ilmu. Di antara prinsip-prinsip besar memuliakan ilmu, di antara pemuliaan terhadap ilmu, yaitu membersihkan wajah atau tempat penyimpanan ilmu di hati. Oleh karena Nabi kita Muhammad SAW ketika di awal-awal mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan untuk membersihkan batinnya, membersihkan hatinya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir, "Wa thiyabaka fatahhir." Maka pakaianmu bersihkanlah.
dari kalangan salafus saleh mentafsirkan makna dia, makna pakaian adalah perkara batin, yaitu hati. Bagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad perintahkan juga membersihkan hatinya, membersihkan wadah penyimpanan ilmu, yaitu hati. Wadiya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang malu terhadap pandangan manusia kepada bajunya yang kotor, maka seyogianya dia lebih malu terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya yang kotor. Hati yang dipenuhi penyakit-penyakit, hati yang dipenuhi dengan kotoran. Karena di antara salah satu yang akan dilihat oleh Allah, yang akan dipandang oleh Allah adalah al-qulub, yaitu hati. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi yang Allah akan lihat adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Karena sebab muslimin Al-Fatihah warahmatullah. Karena itu merupakan sebuah permata yang lembut. Dia tidak akan tersimpan, dia tidak akan termanfaatkan kecuali di dalam hati yang bersih, di dalam hati yang halus. Oleh karenanya Imam Sahal Al-Tusi pernah mengatakan, "Aradu ala qalbi yadkhulul nur." Sungguhnya haram bagi setiap hati, haram atas setiap hati untuk mendapatkan nur, untuk mendapatkan cahaya ilmu, untuk mendapatkan manfaat ilmu. Wa bihi syai'un illa yukrihullah. Akan tetapi di dalamnya ada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam hal tersebut terdapat perkara-perkara, kotoran-kotoran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'ilin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabih al-Fawaid. Al-Imam Ibnu Qayyim telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, inna usula najasatil qalbiyah thalatha. Sungguhnya pokok-pokok penyakit, pokok-pokok najis pada hati itu ada tiga. Yang pertama, najasatul syirk. Yang kedua, najasatul bid'ah. Yang ketiga, najasatul al-maksiyah. Di antara pokok-pokok najisnya yang terdapat pada hati seseorang, yang pertama najisnya kesyirikan, yang kedua najisnya bid'ah, dan ketiga najisnya maksiat. Oleh karenanya, barang siapa yang mendapatkan ilmu, barang siapa yang ingin ilmunya bermanfaat, maka hendaknya membersihkan hatinya dari kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dan dari kotoran maksiat, agar ilmu yang dia peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berdasarkan Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah agar selalu berusaha membersihkan dan menjaga kebersihan hati yang terdapat di dalamnya, tersimpan di dalamnya ilmu yang kita peroleh, yang dengannya kita akan mengagungkan dan memuliakan ilmu dengan cara membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat dan kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita di dunia terlebih di akhirat. Itu yang disampaikan pada khutbah yang berbagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membersihkan hati atau membersihkan wadah yang banyak ilmu yang dengannya insyaallah akan dapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.